Audio Jungle. Ya, terima kasih atas kehadiran media pada kesempatan siang ini. Tentunya kami atas nama pemerintah Desa Sumingkil setelah melakukan audiensi dan beberapa permohonan dari mereka terkait dengan jawaban yang mungkin dikatakan belum memuaskan akan kami siapkan. Tentunya insya Allah dalam waktu dekat ini akan kami persiapkan segala sesuatu untuk bisa menjawab apa yang mereka inginkan. Yang tadi ditanyakan kan termasuk ada bukti-bukti pernyataan dan lain sebagainya, itu insya Allah akan disiapkan. Terkait dengan traktor jelas itu adalah anggaran hibah dari Kabupaten APBD yang di situ melalui kelompok tani, dan pada saat ini penerima kelompok tani dan unit yang ada sudah ada di kelompok tani. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Oke, terkait dengan tadi katakanlah ada pemalsuan, itu memang saya kira itu terjadi karena kejadian itu juga sudah cukup lama, sekitar 7 tahun yang lalu. Dalam hal ini sebenarnya bisa dikatakan yang dirugikan adalah pemerintah desa, karena pelaku tersebut, orang tersebut mengakui bahwa orang tersebut memalsukan dengan maksud tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi, khususnya yaitu tadi yang dikatakan untuk menikah kembali seperti itu. Dan sebenarnya kalau itu dirujuk sampai dengan saat ini, antara yang tadi saya sampaikan itu sudah kembali rujuk dengan istrinya, sudah satu rumah lagi. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Makanya pada saat itu saya konfirmasi, ya kami untuk katakanlah menuntut atau memenjarakan warganya sendiri kan tidak mungkin. Kita dengan penyelesaian kekeluargaan, saya panggil orang tuanya, saya panggil keluarganya untuk katakanlah menyelesaikan ini. Mungkin itu saya rasa lebih bijak. Tapi pada kenyataannya kalau memang ini nanti akan berlanjut dalam proses pengaduan mereka, ya intinya insya Allah kami siap untuk menyiapkan data ataupun katakanlah di situ memberikan klarifikasi dengan sumur mangkrak. Penyebabnya yang pasti bahwa dalam titik proses pengeboran itu tidak ditemukan mata air, ataupun mata air itu tidak mencukupi pada saat musim kemarau. Kalau musim hujan insya Allah bisa disedot ada airnya, tapi kalau musim hujan sama kan memang tidak butuh air karena air hujan saja sudah mencukupi. Kebetulan itu juga dikerjakan oleh kontraktor karena itu kontraktual, bukan swakelola. Jadi desa hanya menerima program tersebut. Itu ada 2 sumber anggaran kalau nggak salah, karena ini sudah cukup lama, tahunnya berapa saya mungkin nggak bisa spesifik menyebut, tapi itu sumbernya kalau nggak salah ada yang dari APBD Kabupaten, Dinas Pertanian, ada juga dari APBD Provinsi. Tidak semua 31 titik itu yang tadi disebutkan adalah sumber dari Kabupaten, dan itu bukan swadaya, itu kontraktual. Terkait dengan sertifikat, itu terjadi di tahun 2017. Ini pada saat itu tidak hanya Desa Sumingkil yang menerima program PTSL tahun 2017. Memang di situ bisa dari media baik televisi ataupun media cetak bahwasanya Pak Presiden itu mengatakan gratis. Kalau dimaknai gratis, yang terjadi di lapangan tim yang katakanlah mengerjakan dengan berkumpulnya masyarakat, ada patok meter, akomodasi dan lain sebagainya, proses pengukuran, pemasangan sampai dengan selesai, tim yang terlibat untuk proses itu kan membutuhkan biaya. Nah, biayanya dari swadaya masyarakat itu dan disepakati oleh calon penerima ataupun calon pemohon sertifikat. Ada kesepakatan otomatis, dan itu katakanlah pengumpulan dana swadaya itu pun bukan dari
kita perangkat desa itu ada tim yang memang dari pemohon itu sendiri. Insya Allah saya siapkan sesuai dengan kemampuan saya dan kapasitas saya. Ini kan permohonan audiensi, dari awal judul adalah audiensi. Ini bukan justifikasi. Yang menjustifikasikan ada sendiri dari APH ataupun aparat inspektorat APIP. Mereka adalah yang punya hak untuk menjustifikasi. Kalau acaranya adalah audiensi, apa yang mereka tanyakan sudah kita jawab. Kan seperti itu. Harapannya Pak? Harapannya dengan kejadian ini tentu menjadi kontrol saya hal menjalankan pemerintahan, kebijakan dan lain sebagainya. Untuk kelanjutannya sampai dengan saya menyelesaikan masa akhir jabatan sangat bermanfaat, sangat terkontrol untuk saya untuk lebih cermat, lebih berhati-hati tentunya, karena sekecil apapun yang namanya kebijakan dari seorang pemimpin itu jelas mengandung resiko, sehingga ini pelajaran yang sangat dan cukup berharga buat saya.